Ini bukan isapan jempol, ini fakta terjadi, ada sebuah kejadian tragedi kemanusiaan atas nama agama. Seorang mengatasnamakan agama tapi dia merusak. Ini kan bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang baik. Yang mulia ya. Iya, jadi artinya stoplah kita meminta dengan sangat kepada tokoh-tokoh agama yang selalu denial, yang selalu menutup-nutupi. Halo semua. Sebelum saya mulai, saya ingin memberitahukan bahwa saya sering menonton channel Cokro TV. Saya yakin, teman-teman di Cokro TV adalah orang-orang yang berakal sehat, baik, Pancasilais, cinta NKRI, dan tidak ingin Indonesia menjadi hancur oleh para teroris pengusung khilafah. Oleh karena itu, sebelum saya mulai, saya ingin berkata kepada teman-teman di Cokro TV dan para penggemar Cokro TV bahwa kita mempunyai tujuan yang sama. Saya juga ingin Indonesia selamat dari paham-paham radikal sama seperti kalian. Atas dasar itu, saya harus membuat video ini. Saya melihat ada suatu hal yang berbahaya bagi kita semua di dalam video-video Cokro TV. Ada sebuah kebohongan atau penyangkalan yang sering dilakukan dan disebarkan oleh teman-teman di Cokro TV yang bisa membuat terorisme atas nama agama semakin parah di Indonesia. Oleh karena itu, saya ingin menegaskan di awal bahwa apa yang saya jelaskan bukan untuk menyerang Cokro TV dan bukan untuk menyerang agama atau keyakinan teman-teman semua. Tetapi, untuk mengajak kita semua berpikir, terus menggunakan akal sehat, supaya bangsa ini bisa selamat. Saya akan memberitahukan, dengan gamblang apa adanya, kesalahan apa yang dilakukan oleh teman-teman di Cokro TV, dan menjelaskan kenapa hal itu berbahaya bagi kita semua. Sekaligus, memberikan masukan untuk Cokro TV, apa yang seharusnya kita lakukan. Oke, kita mulai aja ya. Ini bukan isapan jempol, ini fakta terjadi, ada sebuah kejadian tragedi kemanusiaan atas nama agama. Seorang mengatasnamakan agama tapi dia merusak. Ini kan bukan akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak yang baik. Yang mulia ya. Iya, jadi artinya stoplah kita meminta dengan sangat kepada tokoh-tokoh agama yang selalu denial, yang selalu menutup-nutupi. Nah, saya mau mulai dari fakta yang ada. Pada video yang barusan kita lihat, narasumber Cokro TV yang bernama Mas Ken Setiawan berkata bahwa ada orang-orang yang melakukan tragedi kemanusiaan atas nama agama. Kemudian, Ibu Nong Darul Mahmada menghimbau dengan sangat kepada para tokoh agama yang selalu denial, selalu menutup-nutupi kenyataan yang ada. Dari sini saya cukup yakin bahwa teman-teman dari Cokro TV tahu bahwa penyangkalan bukan solusi. Seseorang yang sakit tidak bisa menjadi sembuh dengan menyangkal dan menutup-nutupi bahwa dia sakit. Penyangkalan itu malah membuat penyakit semakin parah karena tidak ditangani ketika penyakit itu masih bisa diobati. Setuju ya? Nah, yang menjadi masalah adalah siapa yang menyangkal dan apa yang disangkal. Ibu Mahmada berkata, yang menyangkal adalah para tokoh agama dan yang disangkal adalah paham radikalisme ada di depan mata. Tetapi masalahnya, sebenarnya apa yang disangkal bukan itu dan yang menyangkal bukan mereka. Setahu saya, para tokoh agama tidak menyangkal bahwa radikalisme ada di depan mata. Yang sebenarnya disangkal adalah penyebab terjadinya radikalisme yang ada di depan mata. Dan yang sebenarnya menyangkal adalah orang-orang seperti Mas Ken Setiawan dan Ibu Mahmada. Pada video ini, Mas Ken berkata bahwa apa yang dilakukan oleh para teroris itu bukan akhlak Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan cara yang baik. Kemudian Ibu Mahmada mengiyakan, ditambah dengan kata mulia. Masalahnya adalah, apa yang dimaksud dengan cara yang tidak baik? Banyak orang yang berasumsi bahwa Muhammad tidak menyebarkan agama dengan cara yang tidak baik, berarti Muhammad tidak menyebarkan agama dengan kekerasan dan pemaksaan. Ini adalah masalah yang sangat fatal, karena kenyataannya, Muhammad menyebarkan agama dengan kekerasan dan pemaksaan. Para ulama yang benar-benar paham, tidak menyangkal bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan kekerasan dan pemaksaan. Yang menyangkal adalah umat muslim, yang hanya tahu separuh cerita, dan percaya buta, bahwa Muhammad adalah nabi, yang berakhlak paling mulia. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir, yang mengatakan kepada Anda, Islam dikembangkan, diekspansi dengan perubahan darah, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu.
Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Nabi SAW menyerang Mekah itu dengan kekuatan memang. Sampai menaklukkan Mekah, akhirnya tersebar Islam di Mekah. Dan kalau tidak ada jihad pada saat itu, Mekah akan tetap jadi kota kafir. Jangan dilupakan sejarah itu. Awalnya dari jihad. Banyak orang subhanallah menganggap takut kalau mengatakan Islam disebarkan dengan pertumpahan darah. Memang benar. Pada saat maju menawarkan peperangan, kita tawarkan Islam dulu. Tidak bisa Islam, tidak bisa orang jihad kalau tidak tawarkan nih. Kecuali kalau kita diserang tiba-tiba. Kalau untuk ekspansi, syarat mutlak disepakati oleh jumhur ulama, harus tawarkan Islam dulu. Kalau mereka nolak baru jizyah, upeti. Kalau mereka nolak baru perang. Dan ini tanpa nunggu kita diserang. Memang ini ekspansi. Memang ekspansi Islam, disebarin Islam itu. Gitu kan? Kalau mereka nolak terjadi peperangan. Dan ini memang peperangan. Kasus saya katakan Mekah misalnya. Kemudian waktu Nabi SAW menyerang Tabuk, gitu kan? Perang Hunain. Waktu Nabi SAW melanjutkan menyerang wilayah-wilayah yang mendekati kota Taif, gitu kan? Dan banyak peperangan-peperangan yang lain. Nabi SAW ekspansi Islam. Artinya kita harus tahu memang ini ibadah dalam agama. Jangan karena kita dikatakan teroris lalu kemudian kita tidak berani jihad. Enggak, ada jihad itu. Tapi pada tempatnya dan waktunya, gitu kan? Kata Allah SWT, kalian harus punya persiapan, keterampilan untuk berperang. Dan itu untuk menakut-nakuti musuh-musuhnya Allah. Memang dianjurkan. Karena itu asasnya jihad, kata Nabi SAW, siapa yang berperang ya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Memang itu targetnya. Pertanyaannya, bolehkah saya membunuh orang yang menghina Nabi SAW? Kalau kita kembali ke dalil, boleh. Kalau kembali ke dalil, boleh. Nabi SAW pernah menyuruh para sahabat membunuh Ka'ab bin Ashraf. Baca dalam riwayat Bukhari. Kenapa? Ka'ab bin Ashraf ini selalu menghina Nabi SAW. Selalu menghina Nabi. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau bunuh orang ini buat saya? Ponakannya Ka'ab mengatakan saya. Lalu pergilah mereka lalu menyelesaikan 3-4 orang pergi membunuh Ka'ab bin Ashraf. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam dikembangkan dengan pertumpahan darah, katakan iya. Dalam beberapa keadaan dan yang lainnya enggak. Nah, apa yang dikatakan oleh Ustadz Khalid Basalamah adalah kenyataan yang ada di dalam sumber-sumber Islam yang sahih. Kenyataannya, Muhammad memang menyebarkan agama dengan menggunakan dakwah dan dengan menggunakan kekerasan yang tidak baik. Semua ulama yang benar-benar mempelajari sejarah Islam sangat tahu tentang hal ini dan tidak pernah menyangkalnya. Tetapi, mereka belum tentu menceritakan semuanya kepada umat muslim. Yang mereka ceritakan kepada semua orang hanyalah sebagian informasi yang bisa membuat masyarakat percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia. Jadi, ada umat muslim yang tahu, tetapi lebih banyak umat muslim yang tidak tahu. Yang semua orang muslim tahu adalah Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan dakwah. Yang tidak semua orang muslim tahu adalah Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik juga. Umat muslim yang tidak tahu bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik biasanya adalah muslim moderat. Mereka adalah orang-orang seperti Ibu Mahmada dan teman-teman di Cokro TV lainnya. Umat muslim moderat ini sangat percaya bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia karena mereka tidak tahu bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik. Nah, apa yang terjadi ketika muslim moderat tahu bahwa ternyata Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik? Ada 3 hal yang mungkin terjadi. Yang pertama adalah denial. Mereka menyangkal bahwa Muhammad menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Mereka berkata bahwa itu adalah informasi bohong, fitnah, dusta, dan lain sebagainya. Lalu, mereka tetap percaya buta, dan tetap berkata kepada seluruh dunia, bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Mereka tidak sadar, bahwa apa yang mereka lakukan, adalah menyebarkan informasi, yang separuh benar, ditambah dengan sugesti yang menyesatkan. Yang kedua, adalah pembenaran, tanpa menggunakan akal sehat dan hati nurani. Mereka tidak bisa menyangkal, bahwa kenyataannya, Muhammad memang menyebarkan agama, dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan, tetapi mereka tetap percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak paling mulia. Apa jadinya? Jadinya adalah, mereka melakukan pembenaran dengan mengambil kesimpulan bahwa menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan adalah tindakan yang berakhlak mulia, karena itu dilakukan oleh Muhammad. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi teroris radikal yang membunuh orang demi agama.
Mereka membunuh orang karena mengikuti teladan Muhammad dan mengira bahwa mereka akan masuk surga. Yang ketiga adalah berpikir dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani. Mereka tidak bisa menyangkal bahwa kenyataannya Muhammad memang menyebarkan agama dengan menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang tidak baik. Oleh sebab itu, mereka sadar bahwa Muhammad sebenarnya bukan nabi yang berakhlak mulia dan Islam bukan agama yang benar. Karena mereka membuka mata hati dan pikiran mereka menggunakan akal sehat dan hati nurani. Orang-orang inilah yang kemudian menjadi murtad, meninggalkan Islam. Nah, teman-teman di Cokro TV ada di kelompok yang mana? Saya melihat teman-teman di Cokro TV sekarang ini berada di kelompok yang pertama. Menyangkal bahwa kenyataannya Muhammad melakukan berbagai hal yang tidak pantas disebut berakhlak. Mungkin ada teman-teman di Cokro TV yang melakukannya tanpa disadari. Tetapi, mungkin ada teman-teman yang melakukannya dengan penuh kesadaran dengan harapan untuk mengubah Islam dari dalam. Mencoba untuk menampilkan dan memberikan contoh bahwa Islam sebenarnya tidak seperti itu, dan berharap umat muslim tidak menjadi radikal, seperti impian mereka. Tetapi sebenarnya, tindakan ini, seperti usaha menutupi penyakit, dan pura-pura tampil sehat, sambil berharap, penyakit itu hilang dengan sendirinya. Padahal kita tahu, bahwa penyakit ini tidak bisa hilang dengan sendirinya, bahkan akan semakin parah akibat penyangkalan dan ditutup-tutupi. Karena penyangkalan dan menutup-nutupi seperti ini, akan membuat penyakit itu tidak bisa diobati. Buat teman-teman yang mempunyai pemikiran seperti itu, mencoba untuk mengubah Islam dari dalam, supaya menjadi lebih baik. Saya mau katakan, bahwa saya menghargai, apa yang teman-teman coba lakukan. Tetapi, saya harus mengatakan, bahwa apa yang teman-teman lakukan itu, tidak akan berhasil. Yang pertama, karena Islam memang sebenarnya, tidak seperti yang teman-teman percaya, dan tidak akan menjadi seperti yang teman-teman percaya. Apa yang teman-teman lakukan, hanya menutupi separuh informasi, dan percaya buta. Apa yang teman-teman lakukan, bukan mengobati penyakit, tetapi membantu menutup-nutupi penyakit, sehingga tidak bisa diobati. Yang kedua, para teroris Islami itu tidak akan menjadi sadar, dengan apa yang kalian lakukan, karena mereka lebih tahu tentang Islam, daripada kalian. Bagi mereka, teman-teman bukan nabi, dan bahkan bukan ulama. Bagi mereka, teman-teman hanya oknum, yang tidak mewakili Islam sama sekali. Selain itu, mereka melihat kalian sebagai orang-orang munafik, yang pura-pura Islam, padahal bukan. Menurut Al-Quran, orang-orang munafik adalah kelompok orang ketiga yang harus diperangi, selain kafir dan togut. Dan itulah sebabnya mereka menyerang Ade Armando. Yang ketiga, umat muslim moderat yang masih hijau juga tidak akan terhambat untuk menjadi teroris karena apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan hanyalah percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia dan memberikan contoh untuk tetap percaya buta bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia. Ketika umat muslim moderat yang masih hijau itu mengetahui bahwa sebenarnya Muhammad melakukan kekerasan dan pemaksaan agama, mereka mendapatkan legitimasi bahwa kekerasan dan pemaksaan agama itu adalah tindakan yang berakhlak mulia karena hal itu dilakukan oleh Muhammad. Dan kalian mengkonfirmasi bahwa Muhammad adalah nabi yang berakhlak mulia. Padahal kalian tidak tahu bahwa sebenarnya Muhammad memang melakukan berbagai tindakan yang menurut kalian kurang berakhlak. Mereka tidak tahu bahwa sebenarnya kalian tidak tahu bahwa Muhammad memang melakukan berbagai tindakan itu. Jadi, buat teman-teman di Cokro TV yang masih di dalam kelompok menyangkal, yuk kita gunakan akal sehat, karena dengan menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat. Yang pertama, berhentilah menyangkal bahwa Muhammad memang melakukan berbagai hal yang tidak berakhlak. Karena, semua itu memang kenyataan yang tertulis di dalam sumber-sumber Islam yang otentik. Contohnya, Muhammad menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 tahun, dan menggaulinya ketika berusia 9 tahun, adalah kenyataan yang tertulis di dalam banyak hadis sahih. Apa yang seharusnya kalian lakukan? Pertama, menyangkal bahwa Muhammad menikah dengan Aisyah ketika berusia 6 tahun, dan menggaulinya ketika berusia 9 tahun. Yang kedua, berkata bahwa pria tua menikah dengan anak-anak berusia 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berusia 9 tahun, adalah tindakan yang berakhlak mulia, karena Muhammad melakukannya. Atau yang ketiga, gunakan akal sehat. Berkata bahwa pria tua menikah dengan anak-anak berusia 6 tahun, lalu menggaulinya ketika berusia 9 tahun, adalah tindakan yang kurang berakhlak. Oleh karena itu, Muhammad bukan nabi yang berakhlak mulia. Kalau teman-teman mempunyai akal sehat dan hati nurani, bukankah seharusnya teman-teman memilih yang ketiga?
Bukankah seharusnya teman-teman memilih untuk keluar dari Islam? Apa yang akan terjadi jika teman-teman keluar dari Islam? Yang pertama adalah, para teroris itu tidak akan menganggap teman-teman sebagai orang-orang munafik lagi. Mungkin mereka akan lebih menghargai kalian dan lebih mendengarkan kalian karena mereka mau tahu kenapa kalian murtad. Yang kedua, kalian menjadi benar-benar tegas. Menjadi teladan bagi masyarakat, bagaimana caranya menggunakan akal sehat dan hati nurani. Yang ketiga, banyak orang yang akan mengikuti kalian keluar dari Islam. Coba sekarang teman-teman, pikir baik-baik ya. Apa alasan teman-teman untuk tetap beragama Islam? Semakin kalian pikir baik-baik, semakin kalian tidak menemukan alasan untuk tetap beragama Islam. Coba teman-teman pikirkan baik-baik. Apa alasan teman-teman untuk tetap beragama Islam? Semakin kalian cari alasan untuk tetap beragama Islam, semakin kalian tidak menemukan alasan untuk tetap beragama Islam. Jelas ya? Jadi, apakah teman-teman punya alasan untuk tetap beragama Islam? Jika kalian sudah tidak punya alasan untuk tetap beragama Islam, bukankah seharusnya kalian keluar dari Islam sekarang? Oke, sekian video kali ini. Mari kita gunakan akal sehat, karena dengan menggunakan akal sehat, negara ini akan selamat.